Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,29% ke angka 6.900. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya turun 30% tapi hari ini malah bergerak naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini cara trend sideways dan terlihat bosnya sendiri atau direkturnya masih mengakumulasi di harga atas. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Bos Akra rogoh kocek sebesar 2 miliar lebih buat tambah saham. Jadi bisa kita baca sekilas. Bos Akra ini membeli di sekitar harga 1.355 dengan jumlah lot segini dan pembeliannya dilakukan pada tanggal 3 Februari. Jadi presiden direkturnya sendiri membeli di harga atas. Sekarang kita coba lihat untuk pergerakan saham Akra. Akra bisa kita lihat cara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan sekarang jika kita perhatikan berada di sekitar support EMA 150 di sekitar 1290. Jadi saat ini Akra sudah berada di bawah garis EMA 50, saat ini di sekitar 1345, sedangkan pembelian bosnya itu di sekitar 1355, masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi saat ini secara tren Akra sebenarnya masih oke trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 150, tapi bisa kita perhatikan secara tren saat ini mulai melemah setelah gagal naik di atas 1400. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini sudah mulai melemah. Sekarang kita coba lihat data broker summary. Penurunan hari ini walaupun cuma 0,76% ke 1.300 ada distribusi. Asing juga terlihat satu minggu terakhir mulai keluar dari saham Akra. Jadi saham Akra walaupun bosnya beli di harga atas, saat ini apabila mau entry menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Bisa tunggu kembali di sekitar 1280 sampai garis EMA 150. Apabila Akra masih kuat berada di atas harga ini atau berada tepat di garis EMA 150 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi apabila minggu ini kita lihat Akra ternyata turun di bawah garis EMA 150, sebaiknya harus hati-hati karena secara tren Akra akan mulai downtrend dan ada potensi kembali turun menuju 1200. Karena bisa kita lihat sebelumnya Akra turun di bawah garis EMA 50 dan malah sempat turun di bawah garis EMA 150 dan menyentuh 1200. Satu mulai rebound dan bangkit lagi. Jadi hati-hati apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham Akra atau baru mau entry membeli saham Akra. Jadi sebaiknya wait and see dulu, lihat apakah seminggu ini Akra berhasil bertahan di garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai harga 1400 untuk target take profit jangka pendeknya. Sekarang kita coba lihat Elsa. Bisa kita perhatikan Elsa jika kita lihat dalam beberapa minggu ini trennya masih sideways dan masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150 bisa kita lihat Elsa selalu gagal break. Dan di atasnya ada harga 320 yang juga merupakan resisten untuk saham Elsa. Jadi saat ini garis EMA 50 di 316, garis EMA 150 318 dan ada harga 320. Jadi untuk Elsa menurut saya paling aman apabila mau entry itu tunggu Elsa berhasil naik di atas harga 320 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break maka Elsa secara tren akan mulai bergerak tren dengan target jangka pendek di 330. Atau apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 150, Elsa bisa di hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi saat ini sebaiknya wait and see dulu karena secara tren juga masih belum oke. Apabila mencoba break masih gagal, masih ada potensi Elsa atau kembali turun menuju harga 300 sampai 310. Dan untuk garis EMA CD pun Elsa bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi Elsa menurut saya masih bisa dipantau juga, tapi paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil break harga 320. Jadi entry apabila memang berhasil break garis EMA 50 150 dengan target terdekat di 330 sampai target lebih jauh di 350. Selanjutnya saya coba analisa saham Mayora.
hari Minggu kemarin memang baru saya analisa, hari ini saya update lagi karena Mayora hari ini sudah naik mencapai target analisa di 2600. Jadi hari ini Mayora naik lumayan tinggi 6% lebih, sempat naik di atas harga 2600 tapi pada saat penutupan kembali di bawah 2600. Karena bisa kita lihat harga 2600 merupakan resisten untuk saham Mayora saat ini. Dan secara tren Mayora juga masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar 2410, garis EMA 150 saat ini di sekitar 2250. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk Mayora bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi, ASI juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk Mayora apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 2400, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan karena masih terus ada akumulasi, masih ada potensi untuk break 2600. Karena hari ini candlenya lumayan solid, walaupun tetap harus hati-hati, sempat ada shadow ke atas. Jadi apabila teman-teman swing trade, bisa pertimbangkan to take profit dulu apabila besok ternyata Mayora masih gagal break harga 2600. Tapi satu minggu ini saya lihat Mayora masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat berikutnya di 2700. Dan apabila terkonfirmasi break harga 2600, maka secara tren Mayora akan lebih menarik karena harga 2600 akan berubah menjadi support untuk saham Mayora. Dan sebelumnya beberapa kali mengetes harga 2600 gagal break sehingga ini merupakan resisten kuat. Apabila berhasil break, maka ini akan berubah menjadi support kuatnya sehingga lebih layak lagi untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Untuk ICBP bisa kita lihat hari ini turun 0,24% ke 10.275. Tapi jika kita pantau, hari ini ICBP malah sempat naik kembali mengetes resisten di 10.500. Sempat naik di atas harga 10.500 tapi bisa kita lihat pada saat penutupan malah ditutup di zona merah. Jadi secara candle hari ini ICBP candlenya sangat jelek. Shadow ke atas sangat panjang dan dipaksa turun kembali. Jadi resisten di 10.500 saat ini masih belum terkonfirmasi break dan ini juga merupakan resisten kuatnya. Tapi secara tren ICBP juga masih bisa di hold, masih bisa dipantau karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 10.175. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 10.000. Dan garis EMA CD terlihat saat ini memang terlihat masih bergerak sideways. Untuk ICBP jika kita perhatikan penurunan hari ini terlihat ada sedikit distribusi tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ICBP apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini dan hari ini belum sempat take profit pada saat gagal break resisten 10.500 masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry menurut saya masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 10.200 untuk entry-nya. Jadi jangan paksain untuk beli di sekitar resisten. Karena ingat apabila masih gagal break masih ada potensi ICBP untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Karena beberapa kali bisa kita lihat mengetes garis resisten kuat ini gagal break dan sempat dibuat turun kembali. Jadi jangan paksain untuk entry di sekitar resisten. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.